illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ini sudah hari terakhir di Madinah insyaallah. Dan insyaallah besok pagi jam 7 kita sudah menuju Jeddah untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Dan pada akhir hari di Madinah ini kami insyaallah akan merangkumkan perjalanan selama umroh di Saudi ini, di Makkah dan Madinah. Jadi rangkuman pertama saat keberangkatan kita kalau dari luar kota, jadi dari misalkan Solo, Jogja mau ke Jakarta naik pesawat, kita harus rapid test dulu, itu wajib. Setelah itu sampai Indonesia kita perlu karantina mandiri 1 hari. Paginya kita wajib tes swab. Tes swab itu akan mempengaruhi teman-teman semua. Ini kalau dinyatakan negatif kita bisa berangkat, tapi kalau positif kita dilarang berangkat. Jadi itu kuncinya di situ. Jadi tes swab 1 hari sebelum keberangkatan. Nanti prosesnya kalau lewat biro itu 6 jam sudah ketahuan hasilnya, dan itu akan menjadi patokan kita bisa melakukan perjalanan umroh. Setelah itu kita umroh itu kita untuk paketnya 10 hari. Jadi total paket dari karantina 1 hari sebelum keberangkatan dan 1 hari setelah kepulangan, jadi total 12 hari. Itu terus untuk sebagai catatan juga, untuk antisipasi kami sarankan sebelum keberangkatan kita pakai asuransi. Ada beberapa perusahaan asuransi yang sudah bisa mengcover COVID-19 ini. Monggo nanti bisa pilih bebas. Terus sampai Makkahul Mukarramah, kita landing dulu di Jeddah seperti biasa, cek imigrasi dan lain-lain sebagainya. Perjalanan langsung kita transfer ke Mekah. Selama di Mekah kita perjalanan 2 jam ke Mekah. Selama di Mekah kita wajib karantina 3 hari. Selama 3 hari itu ngapain aja? Hari pertama kita langsung dites swab lagi, dites swab oleh Kementerian Kesehatan Saudi. Terus malam harinya kita sudah dapat hasil mana yang positif, mana yang negatif. Jadi ini perlu diperhatikan bagi bapak ibu semua yang mau umrah saat new normal ini sensitif banget. Jadi tingkat akurasinya di Saudi lebih ketat daripada di Indonesia. Jadi bapak ibu punya gejala yang sedikit, mungkin daya imunnya kurang dan sebagainya, itu kemungkinan juga di Saudi nanti bisa jadi positif. Tapi kita juga wallahu alam tidak tahu. Jadi yang itu segala otoritasnya Kementerian Saudi. Untuk kloter kami dari 72 orang yang dinyatakan positif setelah karantina itu ada 11 orang. Bisa dihitung sekitar lebih dari 10% ya, lebih dari 10%. Nah, selama di karantina itu apa? Yang negatif, yang positif itu langsung ditempatkan di tempat khusus, di kamar khusus lagi. Dia di karantina 10 hari. Tapi yang negatif itu bisa hari selanjutnya bisa langsung melakukan umroh dan sholat 5 waktu. Itu semuanya bebas dalam arti jemaah umroh sudah punya ID card ini. Jadi setiap masuk tinggal tunjukkan ke petugas, ini bisa sebagai akses masuk. Tapi untuk orang Saudi sendiri itu wajib ngisi aplikasi Tamarna. Jadi tidak setiap orang Saudi bisa masuk di Masjidil Haram. Tapi kalau kita sholat 5 waktu masuk semuanya bisa. Itu catatan dari kami. Jadi oh iya, tambah catatan lagi, kita cuma diizinkan umrah itu 1 kali.
Di aplikasi juga 1 kali aja. Khusus orang Saudi, dia dibatasi 2 minggu dalam 1 bulan, maksimal 2 minggu baru boleh lagi ikut umroh lagi. Jadi kita memang ada keterbatasan. Yang biasanya jamaah umroh itu bisa umroh berkali-kali, namun saat new normal ini kita cuma bisa umroh sekali. Terus pintu masuk juga dibatasi. Jadi dibedakan pintu masuk untuk umroh sama pintu masuk untuk sholat 5 waktu. Jadi pintu masuk sholat umroh kita ada jadwalnya. Kalau di sini ada tertulis, di sini kalau enggak kelihatan, di sini ada tertulis jam umroh. Jadi waktu umroh kita 20 tanggal 25 bulan 11 tahun jam 18, seperti itu. Jadi sudah ada waktu-waktu khusus kita jadwalnya umroh kapan gitu. Nanti petugas lihat, oh ini di luar jadwal, akhirnya kita ditolak, seperti itu. Kalau umroh untuk new normal ini ada beberapa pendapat memang. Monggo bisa menurut Bapak Ibu semua. Ada yang di mikot tetap di Yalamlam selama 3 hari bawa kain ikhram, atau ambil mikotnya di Tanim dengan bayar dam atau bayar fidyah. Itu menurut monggo ikut madhab mana silahkan. Untuk teknis selanjutnya, jadi tadi jalan masuk, pintu masuknya ke Masjidil Haram ada 2. Yang untuk umrah itu langsung bisa ke pelataran Masjidil Haram, pelataran Ka'bah. Namun untuk yang sholat 5 waktu, jalur sholat 5 waktu itu hanya bisa masuk ke lantai 2. Ya alhamdulillah saat peribadatan umrah itu lancar banget. Tawaf yang biasanya mungkin setengah jam atau 45 menit kita bisa dengan santai, jalan santai 10 menit sudah selesai. Begitu juga sa'i. Total umroh waktu yang biasa dilakukan 3 jam, kita paling ya 1,5 jam selesai insya Allah. Dan alhamdulillah memang tidak begitu padat di Mekah, karena memang kuota buat orang Saudi sendiri, kuota untuk masuk masjid untuk umroh ke Masjidil Haram itu penuh sampai Ramadan. Kuotanya penuh, jatahnya untuk masuk itu sudah penuh di aplikasi. Kalau untuk sholat 5 waktu masih ada slot-slot yang kosong di Tamarna. Namun untuk umroh sampai Ramadan udah penuh, udah full booking semuanya. Jadi memang kondisi kenapa kok di Masjidil Haram terlihat agak sepi dan sebagainya, karena itu ada pembatasan kuota. Kalaupun tidak ada kuota pasti sudah seramai seperti Masjid Nabawi sekarang. Untuk informasi, Masjid Nabawi untuk masuk bebas. Orang Saudi, non Saudi, orang jamaah umroh maupun yang lain itu bebas masuk tanpa ada pembatasan kuota. Tidak perlu ngisi aplikasi, tidak perlu ribet. Namun untuk Raudhah itu untuk orang Saudi asli itu harus pakai aplikasi. Harus masuk pakai aplikasi, daftar, pengen ambil slot di mana, jam berapa, hari apa. Namun untuk jamaah umroh sangat dimudahkan. Untuk jamaah umroh Indonesia itu sudah diurus sama muasasah dan biro, sudah ada jadwalnya. Dan juga cuma bisa 1 kali dalam 1 periode umroh, 1 kali masuk Raudhah. Terus selanjutnya, untuk sebagai informasi, di Masjidil Haram itu di lantai 3 ditutup. Jadi rooftop aksesnya ditutup, dan kondisi di dalam masjid, sebagai informasi, di sekarang Al-Quran sudah dibersihkan, tidak ada. Jadi Bapak Ibu bisa membawa Al-Quran dari rumah, dan karpet dibersihkan, tidak ada sama satu pun karpet di dalam Masjidil Haram. Maka karena cuaca ini Desember, Januari, Februari itu musim dingin, sebaiknya dari rumah bawa sajadah.
Terus untuk kondisi air zam-zam itu ada beberapa, ada petugas yang ngasih free seperti ini, zam-zam. Ini kemasan zam-zam, bener-bener zam-zam asli ini. Ada juga petugas yang jalan bawa pakai masker, pakai seperti apa ransel, isinya air zam-zam, nanti dia ngasihkan. Ada juga petugas yang memang ada dipusatkan itu untuk membagikan air zam-zam. Jadi ada 3 versi, ada 3 kategori untuk pembagian zam-zam. Kalau di Madinah, air zam-zam, botol air zam-zam ditaruh di tiap shop-shop, titik-titik shop yang sudah dikasih tanda. Jadi kita tinggal ambil di lantai gitu. Terus untuk ini pengalaman kita selama umrah ini, kita memang Kementerian Pariwisata Saudi belum membuka izin untuk city tour kota pakai bis di Madinah maupun Makkah, belum membuka izin. Kalau di Makkah benar-benar ketat, tidak sama sekali, tidak bisa ke Mina, Arafah maupun ke tempat-tempat lain yang seperti kalau waktu normal kita bisa melakukan city tour. Namun di Madinah kita sebenarnya tidak ada fasilitas untuk, memang dilarang dalam satu grup untuk pakai bis kita ziarah. Namun di depan pintu utama Masjid Nabawi itu ada bis untuk city tour, bis tingkat hub on hub off. Kalau di Malaysia atau di Singapura itu boleh dimanfaatkan, tapi bayar langsung ke loket. Itu boleh dimanfaatkan, nanti rute ke Kuba, Masjid Qiblatain dan sebagainya. Namun itu di luar pertanggungan dari travel. Biasanya itu pakai uang sendiri gitu. Terus kembali ke Makkah. Kalau di waktu normal itu kita pergi dari Mekah, meninggalkan Mekah, kita melakukan tawaf wada. Untuk periode umroh ini kita belum diizinkan, jadi tawaf wada belum bisa dilakukan. Terus hari kelima kita dikarantina 3 hari. Terus kita setelah karantina 2 hari setengah kita bisa sholat Jum'ah di Masjidil Haram, bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Itu kita saat meninggalkan Mekah, yang biasa kita lakukan tawaf wada tidak bisa. Terus kita menuju Madinah. Selama Madinah kita pantau, selama ini aturan sangat longgar. Kita masuk masjid bebas, kita mau sholat 5 waktu, mau tahajud bebas, di sini bebas. Cuma satu yang dibatasi, masuk raudhah. Kalau mau masuk raudhah memang harus pakai aplikasi, atau kalau jamaah umroh memang sudah dijadwalkan menurut jadwalnya. Kalau di luar jadwal kita sama sekali tidak bisa masuk. Terus kondisi di dalam masjid relatif sama dengan di Masjidil Haram. Terus yang kedua, untuk toko-toko perbelanjaan dan sebagainya itu di Madinah, karena tidak ada pembatasan masuk atau tidak ada kuota, toko-toko Madinah relatif lebih ramai. Jadi banyak toko-toko yang buka. Kalau di Makkah toko-toko beberapa masih ada yang tutup, tapi mulai minggu lalu, mulai 1 November itu sudah beberapa toko-toko yang buka. Terus
poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Jadi kita yang pertama yang kepengen umroh di new normal ini, kita poin penting yang bisa saya catat, yang pertama kita paketnya biasanya 12 hari total paket, 10 hari perjalanan dan di Mekah Madinah termasuk karantina, terus 1 hari karantina sebelum keberangkatan dan 1 hari karantina setelah kepulangan. Jadi disarankan sebelum berangkat itu 5 hari sebelum berangkat itu kondisi memang benar-benar fit, karena saat tes swab itu menentukan semuanya. Jadi menentukan Bapak Ibu berangkat atau tidak. Di situ ditentukan oleh kondisi badan Bapak Ibu semua. Terus ada poin penting, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, kenapa karantinanya di Makkah bukan di Madinah? Karena kita tahu selama perjalanan karantina itu kalau memang paling enak di Madinah, namun Kementerian Kesehatan Saudi juga mempertimbangkan begini. Jadi kenapa diputuskan karantinanya di Mekah? Karena saat jamaah umroh itu disuap di Mekah dan dia dinyatakan positif, dia harus ditambah ekstra 10 hari karantina di sini. Itu setelah 10 hari dia bisa umroh dan bisa sholat waktu di sini sampai menunggu penerbangan selanjutnya. Jadi sebagai informasi, kemungkinan jamaah umroh grup ini yang dinyatakan positif yang masih di karantina itu kemungkinan dia di-extend, ditambah waktunya di Saudi total 14 hari. Jadi 16 hari plus karantina di Indonesia. Jadi total 16 hari dan tanpa ada tambahan biaya yang ditarik Saudi. Itu. Jadi misalkan karantinanya di Madinah, dia tidak bisa umroh karena tidak ada bus yang ngantar ke Mekah untuk umroh. Tapi kalau karantinanya di Saudi bisa. Karantinanya di Saudi bisa dilakukan. Terus mohon maaf, maksudnya karantina di Mekah. Karantina Mekah tanpa ada bus yang bisa mengangkut jamaah sendiri ke Masjidil Haram, ke Tanim masih bisa dilakukan. Itu. Jadi kan kita ke Saudi itu tujuannya ke umroh, bukan ke Masjid Nabawi. Namun yang karantina itu tidak dapat jatah ke Madinah, cuma di Mekah saja, kemungkinan plus minus 14 hari karena kita belum tahu ini kepulangan mereka yang jelas tidak ikut rombongan kita. Kepulangan kita mereka kemungkinan hari Minggu depannya lagi, itu total 14 hari di Saudi. Itu. Terus pertanyaan lagi, yang di karantina bagaimana? Yang di karantina itu benar-benar servis dari Saudi maksimal, benar-benar totalitas. Setiap hari ada dokter visit yang ditemani mutarjem, penterjemah dari Indonesia yang menanyakan kabar, memeriksa dan sebagainya di kamar hotelnya. Dan untuk suplemen makanan lebih banyak diberikan daripada jamaah yang negatif. Jadi kayak madu, kayak kurma, air zam-zam dan sebagainya, ada fasilitas yang diberikan lebih dari yang jamaah negatif. Tuh. Terus closing point atau closing statement, Bapak Ibu semua, kalau menanyakan untuk umroh kali ini recommended enggak atau cocok enggak untuk dijalankan, itu kembali ke Bapak Ibu semua.
Jadi ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Monggo bisa dipenggalih atau dipikir-pikir. Ada plus, ada minusnya. Plusnya dulu saya sampaikan, kita dengan umroh biaya sekarang ini, kita hitung-hitung lebih murah plusnya. Karena kita fasilitas VIP. Hotel bintang 5, terus kamar berdua, bis maksimal 24, jadi benar-benar longgar, terus makanannya terjaga, terus sholat di Masjidil Haram longgar, kita tawaf dan ke Raudhah sangat-sangat longgar. Itu menjadi nilai plus untuk saat ini. Jadi kita ibadah benar-benar khidmah di sini. Itu. Tapi untuk minusnya yang kita sampaikan memang ada beberapa tadi yang kita sementara tidak ada city tour, terus tawaf wada tidak ada, terus kita umroh sekali, itu minusnya. Monggo saran kami yang umroh di new normal ini yang sudah pernah umroh. Karena apa? Kayak kalau sudah pernah umroh kan city tour tidak begitu penting. Terus yang terpenting adalah kita bisa umroh, bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bisa ke Raudhah. Itu yang penting. Jadi saran kami untuk yang umroh saat ini, yang sudah pernah umroh dan kondisi tubuh fit, dan yang jelas umur di bawah 50 tahun, karena ini masih dipertimbangkan oleh Kementerian Kesehatan Saudi masalah umur ini. Itu sekian. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa di DM. Terima kasih. Dari Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah kami menyampaikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.